Untuk ujian praktek itu berada di samping ruang psikologi untuk di kantor Satpas Pekanbaru ini. Itu pendaftarannya ya Pak ya. Ini pendaftaran untuk ujian praktek. Kita antri dulu, kita masukkan syarat-syaratnya di meja pendaftaran. Nah di sini tersedia apa ya, rompi tanda ujian praktek untuk orang bermotor. Sudah ada di depan saya. Ya. Wah, ternyata prakteknya simulator, teman-teman. Boleh dulu kemana, Pak? Oh, langsung nih. Oh, di sini ada simulator, tapi kita langsung ke motornya. Itu di sana ada jalur-jalur trek menuju di sana itu ya, teman-teman. Kita akan lalui, mudah-mudahan lulus sehingga tidak usah ngulang lagi 7 hari ke depan. Teman-teman, saya sudah menyerahkan berkas dan diberikan ini lembar penilaian. Nanti kita diberikan lembar penilaian ini, diisi nama dan tanggal mendaftar. Nanti berdasarkan lembar penilaian ini praktek kita akan dinilai betul atau salah, gitu ya. Dan nanti akan diberikan rompi tanda kita sedang mengikuti ujian praktek. Oh, gitu. Saya dalam ujian ini dibantu dengan Bapak Brigadir Ganda. Ini Bapak yang gagal ini samping. Berkariko. Ini A ya. Sabar ya. Berkatnya ini Pak ya? Oh ya. Untuk berkat juga. Nah ini syarat untuk ujian, lulus ujian ini ada sesuai dengan aturan ya, aturan undang-undangnya bahwa kita harus memenuhi ini baru kita bisa lulus ujian. Jadi ada baiknya kita baca dulu. Yang pertama, di ujian praktek jika peserta tidak melakukan kesalahan pada materi ujian. Dan kemudian dalam hal melakukan kesalahan sesuai dengan ayat 1, peserta ujian diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sebanyak 2 kali menurut materi yang dinyatakan gagal. Oh, jadi kita nggak usah ujian seluruhnya ya nanti ya. Misalkan gagal mungkin di zigzag mungkin karena saya belum ujian. Jadi kita akan ngulangnya di zigzagnya aja. Kayaknya gitu sih kalau baca ini. Ya. Ujian tahap 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada waktu paling lama 7 hari dan 14 hari tidak menyatakan tidak lulus. Jika tidak mengikuti ujian ulang tahap 1 dan 2 yang 3 peserta akan mengundurkan diri. Nah, jangan sampai mengundurkan diri ya teman-teman, nanti ngulang lagi dari awal prosesnya. Satu lagi nih pasal nama. Udah Pak, ya kita ke lapangan. Silakan. Nah di sini ada beberapa orang juga yang sama-sama ujian dengan saya. Nah, kita akan ke lapangan. Nanti di sini kita akan ujian praktek SIM C dulu. Kebetulan ada beberapa rombongan yang sama-sama praktek SIM C juga. Ujian praktek SIM C yang sama dengan saya. Nah ini kayaknya ini ya kendaraan motor ujinya di sini. Jadi sudah disediakan motor uji yang standar oleh Bapak Polisi sebagai fasilitas. Dan untuk ujian SIM A juga ada, mobilnya juga sudah tersedia itu. Ya. Oke, kita pakai rompinya dulu, rompi tanda ujian. Teman ini saya sudah menggunakan baju tanda ujian. Nanti kita akan dipanggil bergiliran dengan menggunakan motor uji ini. Ya. Nanti kita akan melihat dulu Pak Bribka. Apabila peserta uji menemukan langsung naik, Pak. Boleh pakai motor sendiri, boleh pakai motor dinas praktek kita boleh. Oh gitu. Silahkan menemui Boleh pakai motor sendiri, kalau sudah terbiasa boleh pakai motor yang disediakan. Nanti kita pakai motor apa ya? Motor biasa atau motor dinas? Kita motor dinas saja ya. Kita uji pakai motornya Pak Polisi. Karena repotnya kalau harus ngambil motor lagi. Jadi kita jalan ke sana, kita lihat nanti apa ya? Nah kalau ini boleh ini direkam semuanya ini, karena soal ujiannya kalau yang tadi nggak boleh ya, karena jawabannya nanti apa namanya? Jawabannya ketahuan, nggak bisa, maaf. Ya, intinya itu praktek sehari-hari sih. Ujian yang teori tadi, apa yang kita lakukan akan tercermin di sana. Jadi kalau kita biasa melanggar marka jalan, kelihatan itu banyak salahnya nanti, gitu ya. Tapi udah dikasih tahu sebetulnya oleh pembawa cerita soal ceritanya bahwa seharusnya begini. Nah, apa yang dilakukan pengendara ini salah atau benar? Kira-kira itulah soal ujian. Nah, di sini kita akan masuk ke soal ujian. Di sini sudah tersedia kon-kon, nanti ada maju, mundur, zigzag, trek lapangannya ya kelihatan. Jadi jangan sampai nanti kita menyebabkan kon jatuh itu bisa gagal itu ujian ya. Jadi jangan sampai ini kon yang jatuh ini gimana nih statusnya?
Pak? Iya, memang kayak gini. Memang Kita jatuh ya? berdiri kan boleh. Oh, Ah, Ini trek-treknya, jadi ini pertama angka 8, kemudian nanti di situ ya kita ikuti jalur yang aspal saja ya, bukan yang diwarnai. Yang diwarnai itu tandanya tidak boleh dilindas. Kira-kira gitu ya Pak ya? iya, benar. Jadi kita ikuti trek yang aspal, yang dicat itu tidak boleh dilindas. Dianggap sebagai pembatas atau markah. Nah, jadi yang dicat itu tandanya pembatas atau markah. Mungkin bisa bentuk trotoar atau jalur hijau ya. Gimana? Kita langsung mulai duluan atau kita persilakan orang duluan? Pak, Ya. gimana nih siapa yang duluan Pak? Enaknya Nanti orang duluan kita ya, kasih pengarahan kami. dulu. Oh gitu ya. Kita Oke. kasih pengarahan dulu, nanti kita kasih pengarahan dulu. Kita ada tes, ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Kita yang berdirikan tes. kunnya dulu ya. Jadi nanti sebelum tes juga akan diberi pengarahan, jangan khawatir. Kalau kita sudah merasa siap, insya Allah akan lancar ya. Tapi kalau memang tidak siap, ada baiknya dilancarkan dulu supaya tesnya bisa lancar. Gitu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Satpas Purjan SIM Satlantas Polresta Pekanbaru. Sekarang bapak-bapak masuk tahap ujian praktek ya. Setelah menjalankan ujian teori, betul. Jadi ujian praktek ini, mungkin tadi sudah baca soal. Di sini ada pengecekan kendaraan, menggunakan helm, kondisi awal start, kondisi air finish, dan masuk kita kepada trek Trikana ya. Mungkin ada di sebelah kiri bapak-bapak ya. Trek Trikana membentuk angka 8 ya. Nanti 3 kali putaran akan dicontohkan. Setelah 3 kali putaran, yang dianggap gagal dalam ujian ini pertama, bannya menyentuh garis putih gagal, menyentuh kun yang merah gagal, kaki turun gagal ya. Ingat, yang dianggap gagal dalam ujian ini pertama, bannya menyentuh garis putih gagal, menyentuh kun yang merah gagal, kaki turun gagal. Seandainya bapak-bapak gagal di trek pertama, percobaan hanya 2 kali ya, sesuai dengan Perkap nomor 9 tahun 2012. Cobaan 2 kali masih gagal, berarti kita kasih jeda waktu 7 hari. Boleh latihan di rumah, boleh latihan di sini pun boleh. Sekolah mengemudi pun kita ada di sini, RSDC ya. Boleh latihan di sini. Oke. Sejauh ini kira-kira tentang soalnya ada pertanyaan? Jelas Pak ya? Jelas ya? Oke, baik. Di sini ada Pak Surya, Saya Pak, siap. Pak Hari, Pak Herul. Ingat, SIM bukan hanya sekedar kartu identitas. Surat izin mengemudi adalah tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji kemampuan, keterampilan, dan kesopanan di jalan raya ya. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2000. Ayo. 2000 berapa? 2002 ya. Udah lama tuh. 2009. 2009 Nah, ya. itu dia. Ingat, di sini kami hanya sebagai tim penilai. Lulus dan tidak lulusnya tergantung kepada kemampuan diri masing-masing. Oke? Baik, di sini nama senior saya Bribka Riko Suhendra. Nama saya Ganda Prima, pangkat saya brigadir. Lulusan sekolah terakhir saya Dikjur dan sertifikasi penguji SIM. Tamatan Pusdik Lantas Serpong Tangerang. Kita dilatih dulu di sana, baru bisa menjadi instruktur. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Gak ada ya? Oke, trek pertama saya akan contohkan, tolong diperhatikan. Ingat, di sini tidak semua soal saya contohkan. Nah, kita ujian praktek, tolong dipraktekkan. Oke? Trek pertama, Trikana. Membentuk angka 8, 3 kali putaran. Ini dicontohkan dulu oleh Brigadir Ganda, Pak polisinya. Oke. Setelah Jalur. melakukan pengecekan kendaraan, tidak dicontohkan ya. Kita langsung masuk ke trek. Pertama, kaki kanan di atas. Kenapa Pak kaki kanan di atas?
Karena safety kita di motor manual ada di rem belakang, jangan sampai lepas dulu. Lihat kiri kanan belakang. Untuk konfirmasi keselamatan, bunyikan klakson, baru kita jalan. Tiga kali putaran. Setelah lakukan 3 kali putaran, berhenti. Di soal ada kondisi air finish. Berhenti, lihat kiri kanan belakang, bunyikan klakson untuk konfirmasi keselamatan. Trek kedua berbalik arah. Tetap kondisi awal start, lihat kiri kanan belakang, konfirmasi keselamatan. Lihat kiri kanan belakang, bunyikan klakson. Trek ketiga zigzag slalom. Masuk trek 3 zigzag slalom di sini kan. Mulainya di mana? Oh, di situ ya. Jadi itu zigzag ya. Di sini zigzag, tidak boleh turun kakinya, lumayan panjang. Sampai di ujung boleh turun kaki ya. Baru mana tuh? Oh, nomor 10 ya terakhir ya, habis zigzag. Teknik reaksi rem menghindar setelah kita melakukan zigzag. Jadi tidak boleh menabrak kolom yang 3, harus ke sampingnya, itu menghindar ya. Nah itu dia trek ujian teori SIM. Kita harus lulus ke 1 angka 8, kemudian kedua balik arah, ketiga zigzag, keempat kecepatan ngerem, kecepatan tinggi, rem menghindar. Kira-kira itu ya. Jadi harus lulus 4 trek itu saja ya Pak ya? Ya betul, nanti baru kita masuk ke yang umum. Di sini juga ada treknya. Oh, jadi yang awal treknya ada 4, nanti ada lagi yang lain. Oke, kita ingat ikuti. ya. Di sini saya sudah mencontohkan trek ya. Dan begitulah. Tidak semua soal saya contohkan di sini. Jadi harus melaksanakan 22 soal ini semuanya Pak? Ya, ini masuk yang umumnya nanti. Oh, kita trek dulu. Oke? Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas ya? Oke. Oke. Kita mulai ujiannya. Peserta pertama Pak Surya. Oh, saya berarti? Ya, silakan. Teman-teman, saya terpaksa ngambil motor sendiri karena ternyata motor Pak polisinya nggak biasa makainya ya, jadi beda, rasanya beda, jadi enak pakai motor sendiri. Mudah-mudahan pakai motor sendiri lancar. Tadi belum apa-apa udah udah grogi duluan. Ya jangan sampai grogi kalau ujian teori ya. Sorry, ujian praktek. Ya kalau gagal kita ngulang lagi nih minggu depan. Gitu ya. Kita ambil motor dulu. Motornya tadi parkir di mana ya? Ah itu. Ya. Sip, kita ambil motor dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Cuman mungkin nggak ada yang ngerekamin ya, saya lebih baik juga nggak usah direkam, malu ah. Mana motornya tadi di situ di depan. Percayalah kepada kemampuan diri sendiri. Teman-teman, saya gagal di balik arah. Itu terlalu kecil kayaknya itunya. Untuk motor Vigo ini terlalu lebar, terlalu panjang kayaknya. Jadi harus ngulang lagi minggu depan ya. Aduh. Baik, kita akan ulang lagi, kita lanjut ke SIM A. Oke.